ngambil jawabannya dulu ya, bahasnya setelah jawaban. A 1/8, B-nya berapa? 5/2. 5/2. C-nya? 1/2. 1/2. D-nya? 1/1000. Oh iya benar, 1/1000. E-nya? 10⁻3/4. 10/3/4. F-nya? 25/6. Oke. Ada yang punya jawaban lain nggak? Ada yang punya jawaban lain? Ini belum tentu benar juga. Oh iya, oke. Ada yang punya jawaban lain atau sama semuanya? Kita coba bahas ya satu-satu. Setengah log P sama dengan 3. Terakhir itu ini kan ya, yang nomor 1 itu udah kita bahas semua kan? Yang nomor 1 udah dibahas semua belum? Udah kan kalau nggak salah? Udah ya? Jadi kita tinggal yang Udah, Pak. nomor 2. Setengah log P sama dengan 3. Bapak jelasin agak pelan-pelan ya. Setengah log P sama dengan 3. Cari P-nya berapa? Gimana caranya? Jadi kita pokoknya kalau misalnya ada bentuk logaritma, wah P-nya gimana nih? Dibikin ke bentuk eksponen. Caranya gimana? Dibikin ke bentuk eksponen. Kalau Bapak sih ya, ini inspirasi Bapak pribadi gitu. Ingat aja, kalau 2/3 kan berapa? 2/3 sama dengan 8. Ya. 2/3 sama dengan 8. Jadi kalau misalnya kita tulis ke bentuk logaritma, ini bakal jadi 2 log 8 sama dengan 3. Kayak gitu. Ya. 2 log 8 sama dengan 3. Kan kalau misalnya kita ngelihat posisi, ini namanya basis. Ini juga namanya basis. Nah, sama kan? Kayak gitu. Sama. Yang ini basis di eksponen, yang ini basis di logaritma. Jadi, untuk mengubah dari eksponen ke logaritma, tinggal 2 log 8 sama dengan 3. Atau misalnya kebalik. 2 log 8 sama dengan 3, maka kalau misalnya kayak nomor A ini kan, kayak soal A ini, kita punyanya logaritma dibikin dibikin jadi eksponennya gimana? Kalau kita punya 2 log 8 sama dengan 3, eksponennya itu apa? Basis pangkat ini sama dengan 8, ya kan? Basis pangkat ini sama dengan 8. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, kayak gitu. Jadi ini idenya ya untuk mengerjakan soal ini. Jadi kalau misalnya kita punya setengah log P sama dengan 3, kita tahu kan, ini kan basis nih setengah nih. Berarti basis setengah pangkat ini, artinya setengah, hitam, setengah pangkat 3 sama dengan P. Gitu. Setengah pangkat 3 sama dengan P. Setengah pangkat 3 berapa? 1/2 kali 2 kali 2, 8 sama dengan P. Yang satu juga sama ya, 1 kali 1 kali 1, cuma ya udah 1. Terus itu 2 kali 2 kali 2, 8. Jadi P-nya sama dengan 1/8. Betul ya? Nomor 1, 1/8 kayak gitu. Nah, yang B, 4 log 32 sama dengan A. Yang B ini ada 2 cara sebenarnya. Kalian pakai cara yang mana? 4 log 32 sama dengan A. Jawabannya 5/2, oke. Pakai cara yang mana nih? Oh ya, gimana cara ngerjainnya? Gue pengen tahu kalian kira-kira kalian pakai cara yang mana? Terserah. Ulia mungkin mau kerjain? Ulia pakai cara yang mana? 4 pangkat P sama dengan 32.
di sana Bapak ubah hurufnya semua jadi P ya? Iya. 4 pangkat P sama dengan 32. Nah, iya. Bisa kayak gitu ya. Jadi itu mengubah bentuk logaritma ke bentuk eksponen ya. 4 pangkat P sama dengan 32. Habis itu Samain basis. samain basis. Ini udah kayak kita lagi ngerjain persamaan eksponen ya. Samain dulu basisnya. 4 itu 2 pangkat 2. 32 itu 2 pangkat 5. Nanti pangkat dipangkatin. Jadi 2 pangkat 2P sama dengan 2 pangkat 5. Coret ya. Ini dapat 2P sama dengan 5. Jadi P sama dengan 5/2. Kayak gitu. Nah, ada yang pakai cara lain nggak? Ini bisa pakai cara sifat logaritma. Sifat logaritma yang nomor berapa ya? Nomor 3 kalau nggak salah. Iya, nomor 3. Ada yang pakai cara sifat logaritma yang nomor 3 buat yang B. Nah, karena logaritma itu banyak banget sifatnya ya. Banyak banget sifatnya. Jadi kayak satu soal itu kalian bisa pakai sifat yang mana aja. Terserah. Kalau kita mau pakai sifat yang nomor 3, Bapak harapkan kalian ngerjainnya udah mulai pakai sifat-sifat logaritma ya. Sambil ingat-ingat, sifat logaritma tuh ada yang kayak gini. Dan kayak kalau Bapak sih lebih gampang pakai sifat logaritma. Kita coba biasakan ya. 4 log 32 sama dengan P. Kalau pakai sifat logaritma yang nomor 3 gitu. Jadi intinya itu adalah kita lihat di sini ada angka-angka pangkat nggak? Ada 4 angka pangkat, 32 juga bilangan pangkat. 4 itu berawat berapa? Nah, log 32 itu 2 pangkat Pangkat 5. 5 sama dengan P. Nah, habis dipangkat-pangkatin, ya kan? Habis dipangkat-pangkatin, pangkat 5 sama 2 yang jadi pangkat ini bisa kita pindahin ke depan. Ya kan? Bisa kita pindahin ke depan. 5 dipindahin ke depan jadi. Oke, ada yang di basis, ada yang di numerus ya. Sifat nomor 3 itu kalau misalnya kita punya kayak gini, si M sama N ini bisa pindah ke depan. Kalau pangkat yang di numerus pindah ke depan, dia tetap apa dibalik? Tetap apa per? Tetap. Tetap. Ini akan sama dengan M. Nah, kalau N pindah ke depan, ini jadinya per. N ya. Jadi ingat, kalau yang di numerus pindah ke depan, tinggal pindah aja. Tapi kalau basis, pangkatnya pindah ke depan, itu harus dibalik. Pokoknya ini sifat yang lumayan sering kepake lah. Jadi Pak, kalau yang pangkatnya yang di basis itu kita kalau mau dipindahin ke depan jadinya per. Ya, jadinya per. Jadi yang ini gimana? 5 pindah ke depan? 5/2. Nah, ya 2 pindah ke depan jadi per 2 gitu ya. Dikali 2 log 2 sama dengan P. 2 log 2 berapa? Habis. Ya, sifat nomor 1 ini ya. Habis jadi 1 ya kan? 5/2 dikali 1, 5/2. Gitu. Jadi per. Contoh lagi, kalau misalnya kayak gini nih. Ada 2 pangkat setengah log 2 pangkat 5. Pindahin. Jangan 5 deh, 5 udah keluar. 3 misalnya. Pindahin. 3 pindah ke depan. 3 per setengah pindah ke depan per setengah di sini gitu. 2. 6. Iya. Jadi pokoknya kalau misalnya pangkat di basisnya setengah pindah ke depan, berarti sediain aja per setengah. Gitu. Kalau 2/2, kalau setengah per setengah.
gitu ya. Jadi pokoknya kalau pangkat di basis itu pindah ke depan itu jadinya per. Habis itu taruh pangkatnya di situ. Gitu. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Oke, yang C. 5 log akar 5 sama dengan P. Nah, ini juga Bapak pengen pakai sifat logaritma yang nomor 3 ya. 5 log akar 5 sama dengan P. Akar 5 itu 5 pangkat berapa? 1/2. Ya, lihat semua akar 5 itu adalah 5 pangkat 1/2. Kan 5 ini kayak nggak ada angkanya kan? Nggak. Artinya di sini ada pangkat 1, habis itu akar, kalau nggak ditulis di sini sebenarnya ada angka 2. 2. Iya. Kita udah tahu lah ya, kalau pangkat itu ada 1, akar itu 2. Logaritma itu berapa kalau nggak ditulis? 10. 10 ya. Jadi akar 5 itu 5 pangkat setengah. Jadi bisa kita tulis di sini. 5 log 5 pangkat setengah sama dengan P. Nah, ada pangkat di situ, kedepanin. Ini di numeris kan? Jadi setengahnya pindah ke depan. Dia tetap tidak ada yang berubah ya. Kalau di numerus pangkatnya mau kita pindahin ke depan itu tetap tidak ada yang berubah. Jadi setengah dikali 5 log 5 sama dengan P. 5 log 5-nya coret ya. Ketika basis sama numerusnya sama, dia bisa dicoret jadi 1. Setengah kali 1 ya setengah. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Jadi intinya kalau ada pangkat di numerus mau pindah ke depan itu tetap nggak diapa-apain. Tapi kalau pangkatnya di basis mau ke depan itu jadi per. Itu dibalik gitu ya. Itu jadinya dibalik. Gitu. Pak, Ya, kalau dicoret aja langsung bisa nggak? Apa harus dipindahin? dicoret langsung gimana? Apa yang dicoret? 5 log 5-nya langsung coret aja gitu, nggak usah 5 log 5. Oh, gini ya. gitu. 5 log 5 pangkat setengah. Coret gitu ya. Jadi 1,5 begitu? Iya, Pak. Ya, boleh. Tapi Bapak perlu catatan ya kalau mau melakukan ini, basisnya harus sama-sama numeris ya. Nggak boleh kayak gini nih. Nggak boleh kayak misalnya, bisa aja sih. Ya, pokoknya boleh dicoret itu kalau basis sama numerusnya sama gitu. Nah, ini boleh kayak gini ya. Misalnya kalian nemu 2 log 2 pangkat 3. Oh, sama nih, coret. Jadi 3. Nah, itu boleh. Kayak gitu. Ya, jadi di sini langsung coret di sini juga boleh. Jadi P-nya setengah. Oke, boleh. Bapak perasaan Bapak tuh awal-awal dulu pakai kayak gini. Habis itu nemu soal yang ternyata kalau dicoret tuh gimana gitu. So, Bapak lupa. Soalnya seperti apa gitu. Ya udah. Boleh kayak gitu juga. D. Kita lanjut ya. D. Nih kalau misalnya kayak gini nih. 2 pangkat 2 log 2 pangkat 5. Ini nggak bisa dicoret ya. Karena ini ada 2 di sini harus dipindahin dulu ke depan. Gitu. Soal kayak ini nggak bisa kalian coret ini set. Nanti 2 sama 5-nya gimana kayak gitu. Tapi kalau soal kayak gini bisa nih. Udah 5. Coret. D. 16. Oh, mana nih? 16 log P sama dengan 8. Kok ke Yang D, Pak. yang D ya. 5 pangkat log C sama dengan 1/125. Ini log C-nya jadi pangkat ya. 5 pangkat log C sama dengan 125. Satu per ya? Satu per kan? Iya. Oh ya, Bapak mau ngasih apa namanya? Info sedikit ya.
Sebenarnya penulisan yang benar itu kalau kalian nulis per, misalnya kayak gini, 5 pangkat log C sama dengan 1/125. 5 pangkat log C sama dengan per gitu. Jadi pernya itu setara sama-sama dengan 1/125. Itu penulisan yang benar. Kan kita kadang-kadang kayak gini ya, karena ada garisnya 5 pangkat log C sama dengan 1/125, ya nggak? Nah ini tuh sebenarnya penulisan yang salah. Tapi kalau sama Bapak mah nggak apa-apa lah. Kalian mau nulis kayak gimana juga nggak apa-apa, terserah. Bener-bener aja. Nah, siapa yang mempermasalahkan penulisan ini? Harus kayak gini, kalau nggak kayak gini salah. Biasanya dosen. Harus kayak gitu. Oke, 5 pangkat log C sama dengan 1/125. Apa yang harus dilakukan nih? Kadang kita ngelihat soal yang D ini panik ya. Waduh, gimana tuh? Kok ada 5 pangkat log C? Ribet banget. Ini soal susah, mentok langsung. Gitu nggak? Tapi sebenarnya enggak ya. Pokoknya langkah pertama yang harus kita lakukan, mau seribet apapun itu soal kelihatannya ya, Bapak kasih tips deh cara ngerjain matematika. Kalau misalnya ada soal matematika, waduh yang D kok kelihatan ribet banget, skip lah kayak gitu ya. Cara ngerjain matematika itu, meskipun kelihatannya ribet, kita kerjain aja apa yang kita tahu gitu. Oh kalau ada logaritma, kalau ada 125, itu biasanya pangkat kan. 5 pangkat log C sama dengan 1/125. Di situ kalian lihat ada nggak bilangan pangkat? Ada Yang 5. 125, ya kan? Ya, 5 pangkat log C. Habis itu sebelah kanannya 1/125, ya kan? Ya. 1/125 bisa kita ubah jadi berapa? 125 itu? Pangkat 3. Ya, oke. 5/4-3. Atau kalau misalnya kita ubah 125-nya dulu gitu ya, jadi 1/5/3. Gitu kan? Ya, 125 itu 5/3. Kita nggak mau 1/, nih. Berarti harus dikatasin. Kalau dikatasin jadi 5 pangkat min 3. iya. Gitu kan? 5/3. Nah, itu aja dulu yang harus kalian lakukan gitu ya. Nah, sekarang kalian lihat 5 pangkat log C sama dengan 5/3. Wah, kalian ngeliat apa ini? Kondisi ketika ini basisnya sama. Kalau basisnya sama, bisa kita coret. Dapat deh apa? Log C sama dengan -3. Berarti C-nya berapa? 10. 10. Ingat yang A ya. Ingat yang A. Setengah log P sama dengan 3. Maka P itu ya, numerus itu adalah basis pangkat ini. Gitu polanya ya. Numerus adalah basis pangkat ini. Lihat, C kan numerus nih posisinya. Berarti numerus sama dengan basis pangkat ini. Berarti C sama dengan berapa nih? Itu 10. 10. Ya, Masya Allah. Udah pada kebuka ya mata batinnya. 10 pangkat -3 kayak gitu. Jadi C sama dengan, jadi kalian ingat ininya ya, ingat polanya. Numerus itu sama dengan basis pangkat ini yang di luar. 10 pangkat -3. Nah, yang jawabannya 10 pangkat -3, Bapak udah benerin. Kemudian kalau misalnya kalian mau mengubah jadi 1/1000, ya kan? 10 pangkat 3 itu kan 1000. Dan ini juga Bapak benerin. Oke. Ada pertanyaan? Jadi proses dari sini ke sini nih bakal sering kalian lakukan ya. Jadi harus kalian sering-sering ingat tuh. Dari situ kelihatannya kayak, aduh gimana lagi nih gitu. Tapi kita harus ingat bahwa numerus itu adalah basis pangkat ini. Kita ubah ke eksponen logaritmanya. Oke. Lanjut. 16 log P sama dengan 8. Jadi kayak gitu ya. Tipsnya D, meskipun Masya Allah kelihatannya sangat ribet, kita hanya perlu mengubah angka-angka pangkat, ya, bilangan-bilangan pangkat. Sama halnya juga dengan yang E. 16 pangkat log D, oh ya,
Bapak tuh tadi ngubah semuanya ke P ya. 16 log P sama dengan 8. Kalian ngeliat bilangan pangkat di situ? Iya. Ada 16 dan 8. 16 kita ubah ke 2 pangkat 4. ya 2 pangkat 4. Jadi nanti di sini akan jadi 2 pangkat 4 log P sama dengan 2 pangkat 3. 3. Pangkat dipangkatin. Yang ini nih, pangkat dipangkatin. Jadinya Dikali. kali 2 pangkat 4 log P sama dengan 2 pangkat 3. Nah, ada hal yang mau Bapak sampaikan. Kalian harus hati-hati ya. Penulisan antara 4 log P dengan 4 log P ya emang bacanya emang ini sih kalau dibaca ini 4 log P, ini juga 4 log P. Cuma kalau yang atas itu 4 dikali log P, kalau yang bawah itu 4 log P gitu. Kalau yang bawah itu basisnya berapa nih? 4. Tapi kalau yang atas basisnya berapa ini? 10. 10. Beda ya. Nilainya akan beda. Di soal yang E, 4 dikali log P, kira-kira jawabannya yang mana? Yang atas apa yang bawah? Ini kan 4 dikali log P. Kira-kira jawabannya yang atas apa yang bawah? Yang atas ya. Ya, bukan yang bawah. Kan awalnya log P gitu. Awalnya ini tuh basis 10 dikali 4 ya jadi 4 kali log P. Ya, jadi hati-hati buat yang nulisnya 4 log P kayak gini, ini kurang tepat ya. Gitu. Jadi 2 pangkat 4 dikali log P gitu yang ini. 2 pangkat 4 dikali log P sama dengan 2 pangkat 3. Habis itu apa yang kita lakukan? Perhatikan basisnya. Udah sama-sama 2, berarti bisa kita coret. 2-nya jadi 4 dikali log P. Nah, jadinya apa ya? 4-nya itu besar kan? Karena 4 itu dikali log P. 4-nya bukan basis. Sama dengan 3. Jadi log P sama dengan 3/4. Nah, lagi nih sama kayak ini. Tadi ya, numerus C sama dengan 10 pangkat negatif 3. Berarti ini juga sama. P sama dengan 10 pangkat 3/4. Nah, seperti ini untuk yang E. Oke. Ada pertanyaan? Ini logaritma ya, jadi selalu mengulang-ulang. Ini sama dengan ini pangkat ini. Ini sama dengan ini pangkat ini, kayak gitu. F. 25 log 5 pangkat 2 P sama dengan 25 pangkat 6. 2 F ya. 25 log apa tadi? 5 pangkat 2 P ya? Iya. Sama dengan 25 pangkat 6. Kalian melihat ini udah kayak ini Dora ya. Kalian melihat bilangan pangkat? Lihat, Pak. Ya. Ubah bilangan pangkatnya. Mana aja? 25 jadi 5 pangkat 2. Log 5 pangkat 2 P sama dengan ini juga jadi 5 pangkat 2 pangkat 6. Kalian sempat ini nggak sih? Tahu Dora nggak sih? Tahu lah, Pak. Oh, tahu ya. Itu perasaan zaman Bapak SMP dah. SD kalau nggak salah. Sekarang udah nggak tahu deh. 5 pangkat 2 log 5 pangkat 2 P sama dengan 5 pangkat 2 pangkat 6. Nah, kalian ini kan pakai lagi tuh sifat yang biasa tuh ya. Gitu. Lupa. Nomor 3 ya. 2P-nya pindahin, 2-nya juga pindahin. Yang di numerus pindah ke depan, tetap kan? 2P
pindah ya 2P. Oh, ada pangkat di sini, berarti per pangkat yang di basis. Berapa pangkat yang di basis? 2. Berarti per 2. Kayak gitu. Dikali 5 loh. 5. Ya, sama dengan 5 pangkat 2 kali 6 12. 2 dibagi 2 1 ya, jadi P doang. Habis itu 5 log 5 1 Habis. juga gitu ya. Berarti ini tinggal P sama dengan 5 pangkat 12. Dah. Kayak gitu. Betul ya. Yang ini 25/6 ya. Sama aja ya. 5/12 sama 25/6 itu sama aja. Jadi Bapak benerin dua-duanya. Gitu. Paham ya? Jadi yang dua ini banyak banget kita pakai sifat-sifat logaritma. Cuma kalian lumayan mulai kebayang ya, sifat-sifat yang agak sering dipakai, yang sangat sering dipakai gitu. Yang mana aja? Kayak proses numerus sama dengan basis pangkat ini, angka yang di luar. Nah, itu sering kan. Habis itu yang ke depan-depanin pangkat, nah itu sering. Gitu. Oke, udah ya. A, B, C, D, E, F. Ada pertanyaan? Ini logaritma. Cukup ya? Sekarang Bapak mau langsung ke persamaan logaritma. Biasa ya, kayak eksponen. Ada eksponen, ada persamaan eksponen, ada pertidaksamaan eksponen. Nah, karena eksponen itu teman dekatnya logaritma, jadi logaritma juga sama aja. Ada yang logaritma biasa yang sifat-sifatnya. Kemudian ada persamaan logaritma, nanti ada juga pertidaksamaan logaritma. Gitu. Langsung sikat. Nomor berapa persamaan logaritma? Kan bentuk logaritma, persamaan logaritma, pertidaksamaan logaritma. Cuma di sini dikit banget materinya. Oh iya, yang tentang buku ternyata banyak juga ya yang belum dapat, terutama Siroh sama apa tadi? Akidah ya. Ada berapa orang itu yang baca Bapak ya? Ya udahlah. Persamaan logaritma. Nah, persamaan logaritma itu ini aja sih, lebih ke syarat ya. Mirip kayak rasional sama irasional. Rasional sama irasional itu kalau kita ngerjain kayak syarat itu harus banget dikerjain ya kan? Syarat itu kayak harus banget dikerjain. Nah, persamaan logaritma juga sama karena kalau persamaan logaritma itu yang di awal-awal itu, kalau kita punya A pangkat B sama dengan C, ya, pokoknya bolak-balik ya, dari eksponen bisa dibuat logaritma, dari logaritma bisa dibuat eksponen. Ini akan jadi A log C sama dengan B. Dengan syarat, nah ya, persamaan logaritma itu bakal kental dengan ini. Syaratnya adalah apa? Basis numerus harus positif. Basis numerus harus positif. Habis itu ada syarat tambahan, basis nggak boleh 1. Oke, ingat ini ada di awal-awal juga udah Bapak sampaikan nih, di awal banget pertemuan logaritma. Oke, ini persamaan logaritma. Kemudian ini aja sih materinya. Jadi nanti akan sangat kental dengan syaratnya. Langsung ke contoh soal aja ya. Bapak mau kasih contoh soal. Kasih logaritma. Logaritma. Contoh, langsung latihan. Langsung latihan ya. Judulnya contoh aja deh. Biar sedikit tenang. Tentukan X-nya gitu ya. Tentukan X-nya.
Jadi nanti Bapak ngerjain A, kalian ngerjain B. Bapak ngerjain C, kalian ngerjain D gitu. Nanti ini bakal Bapak kasih contohnya dulu gimana cara ngerjainnya. Sikat lah ya, yang banyak sekalian. G, D, E, F, G. Hmm. Oke, ini contoh-contohnya. Nah, Bapak review sebentar ya. Bapak ulang ini. Kan kalau ada A log C sama dengan B, syaratnya itu A sama C-nya harus positif. Basis sama numerusnya harus positif. Nah, sekarang Bapak tanya, kalau B boleh apa? Boleh negatif nggak B? Boleh nggak negatif kira-kira yang B? Apa harus positif? Kalau A sama C kan nggak boleh negatif nih, harus positif. Kalau B boleh nggak negatif kira-kira? Boleh kayaknya, Pak. Boleh kayak Pak. Ya boleh. Makanya nggak ditulis syarat di situ kan. Contohnya kayak gini. Ada nggak B yang negatif? Ada. Contohnya 2 log 1/2. Berapa 2 log 1/2? 1/2 itu 2 pangkat -1. -1. Iya. Coret. Jadi jawabannya -1. Negatif nih gitu ya. Jadi kalau masalah jawaban nggak apa-apa gitu. Jawaban terserah mau negatif, mau positif, mau 0 juga boleh. Ya. 0 itu yang log 1 kan. 2 log 1, 1 itu 2 pangkat 0. Ya kan? Jadi kalau jawaban, kalau yang B nih, terserah itu mau positif, mau negatif, mau 0. Makanya nggak ditulisin di syarat. Yang nggak boleh itu pokoknya dikasih syarat. Basis sama numerus harus positif. Terus ada syarat tambahan ya, A nggak boleh 1. Gitu. Bapak kasih tahu aja sekarang, kalau syarat tambahan itu yang A nggak sama dengan 1, ini biasanya sangat jarang sih. Sangat jarang. Makanya kadang-kadang itu siswa kelas 10 ya, siswa kelas 12 juga kan ada kan di UTBK tuh. Suka lupa A nggak boleh 1, padahal ada. Gitu. Karena emang sangat jarang dipakai. Terus kalau yang nggak dipakai biasanya dikeluar di UTBK, makanya kelas 12 itu perlu ini banget. Oke, kita sikat ya. Yang A, 2 log 2x min 5 sama dengan 4. Gimana nih? 2 log 2x min 5 sama dengan 4. Kita ubah ke bentuk eksponen. Ya, bahwa numerus 2x min 5, numerusnya sepaket nih. Ini sama dengan basis pangkat yang di luar. Jadi 2x min 5 sama dengan 2 pangkat 4. Jadi itu tuh akan sangat sering kita pakai ya, pola seperti itu. Jadi 2x min 5 sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? Iya, 16. Berarti 2x sama dengan 16 tambah 5 ya. Langsung
16 tambah 5, 21. Berarti X sama dengan 21 per Bagi 2. 2. Kemudian syarat. Nah, jangan lupa syarat ya. Kita ngerjain syarat. Di sini kan yang ada syarat itu basis sama numerus. Di sini basisnya 2. Karena basisnya tidak mengandung variabel, karena basisnya tidak mengandung X gitu. Di situ basisnya 2. Jadi ya udah nggak ada syarat basis. Gitu. Nah, sekarang lihat numerus. Numerusnya apa di sini? 2X min 5. Ada variabelnya, ada X-nya. Berarti 2X min 5 ini kena syarat. Nah, ngerti ya? Kayak gitu. Yang basis nggak pakai syarat. Kenapa? Karena di basis nggak ada variabel. Pas kita lihat numerus, ada variabel 2X min 5. Oke, berarti numerus kena syarat. Syarat numerus apa? Numerusnya harus positif. Artinya 2X min 5 positif. Berarti 2X kita kerjain kan? Kita kerjain. 2X lebih dari min 5 pindah ke kanan jadi 5. Maka X lebih dari 5 per 2. 5 per 2. Nah, syarat itu fungsinya untuk memeriksa apakah jawaban yang ini lolos gitu ya. Jadi kayak gini. Jawabannya kan 21 per 2. Syaratnya adalah X lebih dari 5 per 2. Nah, sekarang tuh kalau kayak gini ya, kayak kalau dibikin bahasa sehari-hari itu kayak gini. Apakah 21 per 2 ini lebih dari 5 per 2? Syaratnya kan, jawabannya ini harus lebih dari 5 per 2 kayak gitu. 21 per 2 lebih dari 5 per 2 nggak? Lebih, Pak. Iya, lebih kan? 21 per 2 tuh iya, lebih dari 5 per 2. Jadi ini kita ambil. Kayak gitu. Jadi syarat itu fungsinya cuma buat kayak gitu doang. Memeriksa apakah jawabannya lolos tes gitu ya, apa enggak. Jadi syarat itu ngetes jawabannya. Apakah dia lolos apa enggak. Yang 21 per 2 lolos ya. Karena 21 per 2, 21 per 2 emang lebih dari 5 per 2, oke? Jadi HP-nya adalah 21 per 2. Gitu. Ya, jadi Pak, tapi kalau seandainya jawabannya nggak lolos syarat gimana, Pak? dibuang. Bapak nggak punya bahasa lebih halus ya? Pokoknya ya tuh. Kalau misalnya, misal ya, pas kita masukin syarat, ternyata syaratnya X lebih dari 23 per 2, misal. Pas kita ngerjain syarat, ternyata X-nya harus lebih dari 23 per 2. Kita tanyakan, apakah 21 per 2 lebih dari 23 per 2? Enggak. Ya kan? 21 per 2 kecil. Lebih kecil dibanding 23 per 2. Kita nyarinya kan yang lebih dari 23 per 2. Karena tidak, berarti ini nanti dibuang. Tidak dipakai. Jadi nanti jawabannya apa? Himpunan kosong. Atau tidak ada X yang memenuhi. Gitu. Bisa nggak Pak kayak gitu? Bisa. Kalian udah sangat sering ketemu kan soal-soal yang jawabannya tidak ada X yang memenuhi. Gitu. Itu lumayan sering. Gitu ya. Jadi kalau gampangnya gini sih, cara Bapak gampangnya gini. Kan kita punya syarat X-nya lebih dari 5 per 2. Ya, coba masukin 21 per 2. Bener ya? 21 per 2 itu lebih dari 5 per 2. Ini betul. Jadi ambil. Gitu. Jadi kayak syarat itu kayak tesnya gitu. Apakah dia lolos tes apa enggak? Sama kayak kalian masuk nanti deh ya. Buat ngerjain C aja. Oke, B, silahkan kalian coba kerjain. Caranya mirip kayak yang A. Kalau misalnya ada yang mentok, boleh tanya ya. Silahkan kerjain yang B. Ini soalnya. Bapak tunjukkan juga ya cara yang A.
Kayak Bapak tahu 3 langsung diinin sama Ustazah Laras. Karena di IPA 3 itu nggak ada askar ya. Setahu Bapak IPA 3 nggak ada askar. 4 log 3x min 1 sama dengan 2. 100% dulu. 4 log 3x min 1 sama dengan 2. Sudah biasa kan? Numerus sama dengan basis pangkat yang di luar. Jadi 3x min 1 sama dengan 4 pangkat 2, 16. 3x sama dengan 16 ditambah 1, 17. Jadi x-nya 17 per 3. Apakah ini lolos syarat? Lolos syarat gak ini? 3x min 1 harus positif. Ya, numerus harus positif. Jadi 3x lebih dari 1, x lebih dari 1 per 3. Apakah 17 per 3 lebih dari 1 per 3? Ya. Bentar ya. Jadi ini kita ambil. Nggak seru ya kalau belum ketemu soal yang nggak lolos. Jadinya punya asumsi kayaknya lolos-lolos aja Pak, syarat nggak usah dipakai. Enggak ya. Ada soal yang nanti nggak lolos. Jadi Bapak harapkan kalian selalu pakai syarat. Jangan lupa syaratnya. Yang C. Ini Bapak langsung bahas ya. Nanti kalian kerjain yang D pokoknya. X log 4x plus 12 sama dengan 2. Sepuluh menit lagi dong. 20 ya. X log 4x plus 12 sama dengan 2. Yang D 2 juga nggak? Yang D. Oh 2 juga ya. Kalau 3 bakal ribet parah ini. Harus 2. X log 4x plus 12 sama dengan 2. Seperti biasa ya. Numerus sama dengan 4x plus 12 sama dengan basis pangkat 2. Nah, atau Bapak mau dibalik deh ya nulisnya. Basis pangkat 2 sama dengan numerus. Sama aja kan? Biar enak gitu. Pindah-pindahin kan. Di sini karena ada kalian ngeliat x kuadrat, wah berarti ini persamaan kuadrat nih. Kalau kalian ngeliat x kuadrat, persamaan kuadrat berarti ruas kalian harus jadi 0. Jadi 0 berarti 4x plus 12 pindah-pindahin ke sana, ke kiri. X kuadrat min 4x min 12 sama dengan 0. Faktorin. Ayo, lancarin. Mau di bab apapun matematika, persamaan kuadrat itu pokoknya tetap di hati. Ya. 6 sama 2. 6 sama 2. Ya. Oke, 6 sama 2. X plus 6. X. Oh, kebalik ya? Balik, Pak. Yang min yang 6. Yang plus yang 2. Artinya HP-nya berapa nih? X sama dengan 6 atau min 2. X sama dengan min 2. Nah, kalau misalnya kita mau dua jawaban kayak gini, berarti nanti pas ada syarat, ada beberapa kemungkinan kan? Bisa diambil dua-duanya, bisa dibuang satu, bisa dibuang dua-duanya, ya kan? Seperti biasa pokoknya. Kita kerja dulu syarat. Nah, kalau mau ngerjain syarat, lihat soal awal. Ada X log 4X plus 12. Lihat basis. Apakah basisnya punya variabel? Iya, punya variabel kan? Basisnya apa di sini? X. Nah, berarti nanti syaratnya ada dua. Ada syarat basis, ada syarat numerus. Oke? Nah, pada semangat-semangat banget ya. Ada syarat basis, ada syarat numerus. Yang ini syarat basis. Yang ini syarat numerus. Bapak bikin kayak gini deh. Apa di sini basisnya? X. Oke. Berarti X. Syarat basis itu apa? Harus positif dan nggak boleh 1. Nah, sekarang kita periksa jawabannya. Apakah 6 itu lebih dari 0? Apakah 6 itu bilangan positif? Ya. Apakah negatif 2 itu bilangan positif? Bukan. Buang. Ya. Nggak kita pakai, buang gitu ya. Jadi X sama dengan negatif 2 nggak kita pakai. Habis itu X nggak boleh 1.
Ada yang satu nggak di sini? Nggak ada kan? Jadi ya udah. Nah itu makanya X nggak boleh satu ini kadang dilupain sama orang-orang karena dia tuh kayak gitu doang gitu. Nggak ada yang satu, ya udah nggak ada yang dibuang gitu. Makanya kayak nggak usah dipakai lah Pak syarat ini mah. Gitu. Seolah-olah bisa kayak gitu sih, bisa kalian abaikan gitu. X nggak sama dengan satu ini. Numerus. Mana numerusnya? 4X plus 12. Berarti 4X plus 12 lebih dari 0. Itu satu numerus kan? Jadi 4X lebih dari negatif 12, maka X lebih dari negatif 12 bagi 4, 3. Nah, apakah 6 itu lebih dari negatif 3? Iya. Iya. Oke. Karena 6 lolos syarat basis dan lolos syarat numerus, berarti HP-nya adalah 6. Kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan kayak gini nih. Pak, kok tadi Bapak pas meriksa syarat numerus cuma 6 aja, min 2-nya enggak, Pak? Enggak. Kenapa enggak? Kan udah dibuang. Gitu ya. Di awal udah dibuang. Kalau di awal udah dibuang, nggak usah kita tes lagi ke syarat numerus ya. Ini mirip kayak tes kalian DT gitu loh. Tes DT ada berapa tes? Misalnya kayak tes berkas ya, apa sih namanya? Administrasi, kemudian tes akademik gitu ya. Kita anggaplah ada 2 tes administrasi dan tes akademik. Santri yang tidak lulus tes administrasi itu udah nggak boleh ikut tes ini kan, akademik kan, kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah nggak lolos tes basis, ya udah si minus 2 ini karena udah dibuang di awal ya nggak usah apakah min 2 sama lebih dari min 3 nggak usah ya. Kalau yang udah dibuang udah biarin kayak gitu. Bisa ini aja. 6 lolos dua-duanya ambil. Oke, ngerti sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Jadi yang udah dibuang nggak usah dites lagi. Yang udah nggak lolos nggak usah. Itu menghemat ini juga ya, berpikir kita. Jelas yang C? Oke, sekarang yang D. X log X plus 12 sama dengan 2. Bapak tulis ulang di sini ya. X log X plus 12 sama dengan 2. Oke, coba silahkan kerjaan ya. Caranya sama kayak yang C. Apa? 4. 4 log 16. Ya betul. Cuma 4 ya? Iya. Oh, berarti yang satunya dibuang. X log X plus 12 sama dengan 2. Oke, kita bahas. Bahas nggak? Nggak usah ya? Bahas. X pangkat 2 sama dengan, benar ya jawabannya 4. X pangkat 2 sama dengan, basis pangkat yang di luar sama dengan numerus. Pindah-pindahin ke kiri seperti biasa, karena ini persamaan kuadrat. X kuadrat min X min 12 sama dengan 0. Faktorin. Yang belum lancar pemfaktoran, lancarin. Min 12, 4 sama 3 ya. Min 4 plus 3. Jadi X-nya sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 3. Syarat. Ada 2 syaratnya, ya kan? Syarat yang basis, dia lebih dari 0, dan nggak boleh 1. Di sini nggak ada 1, oke. Dan X-nya harus positif. Yang 4 dia bertahan, yang 3 tereliminasi. Yang negatif 3 tereliminasi. Kemudian yang numerus. X plus 12 lebih dari 0. X lebih dari negatif 12. Yang 4 masih bertahan ya. X lebih dari negatif 12. Oke, 4 masih lolos. Ya udah, ini deh sang juaranya. HP sama dengan 4. Dah, lanjut. Yang E, ngerti ya? Tuh kalau misalnya ada pertanyaan, tanya. Yang E. 2 log X ditambah 2 log X min 2 sama dengan 3. Gimana nih?
X min 2 sama dengan 3. Oke, oh ini mah Bapak dulu yang kerjain ya, nanti kalian kerjain yang F. Oke. Kalau ditambah jadinya Kali. kali. Nah, emang ini basisnya sama kan? Jadi bisa 2 log kaliin deh X dikali X min 2 sama dengan 3. Pakai deh ya yang biasa itu. Numerus sama dengan basis pangkat yang di luar. Ya, numerus sama dengan basis pangkat yang di luar. Kaliin X kali X min 2 berapa kali pelangi? X kali X, X kuadrat. X kali min 2, min 2X. Sama dengan 2 pangkat 3, 8. Bapak mau melakukan pembiasaan baru nih. Kita kan biasanya ini namanya kali pelangi ya. Itu bahasa slang. Tahu slang? Bahasa tidak resmi. Ini tuh bahasa resminya perkalian distributif. Ribet ya. Jadi kita lakukan perkalian distributif ya, gitu. Pernah dengar? Berarti X kuadrat min 2X. 8 pindah ke kiri. Minus 8. Sama dengan 0. Wah, persamaan kuadrat lagi nih. Faktorin lagi. X. 4 kali 2, 8. 4 sama 2 juga bisa jadi 2. 4 sama 2 ya. Yang negatif ya. 4. Jadi yang positif. Jadi X-nya sama dengan 4. X-nya sama dengan negatif 2. Kemudian kerjain syarat. Kalau mau kerjain syarat, Bapak udah bilang belum ya tadi? Kita ngelihatnya sama soal yang paling awal. Kita ngelihatnya sama soal ya. Jangan sama yang ini. Nah, kalau kalian lihat sama yang ini, salah. Kalau lihat sama yang ini, salah. Gitu. Jadi ngelihatnya yang benar itu ngelihat ke soal yang belum diapa-apain. Jadi kalian lihat nih, 2 log X ditambah 2 log X min 2 sama dengan 3. Kita lihat basisnya. Di sini basisnya 2, di sini basisnya 2. Oke. Nggak ada variabel ya. Jadi nggak ada syarat basis di yang E. Aman. Nah, variabelnya ada di numerus. Ada X, ada X min 2. Ada 2 numerus. Berarti nanti ada 2 syarat. Yang pertama, syarat yang ini, X. Yang kedua, syarat yang X min 2. Gitu. Kalau numerus itu syaratnya apa? Harus positif. Harus positif. Udah kayak gitu. Dan nanti ada X lebih dari 0, ada X lebih dari 2. Kita cek dulu, cek satu-satu. Ada 2 tes nih. X lebih dari 0. Yang 4 lolos? Ya. Yang min 2? Enggak. Tidak, ya. No. Kemudian yang satunya X lebih dari 2. Apakah 4 itu lebih dari 2? Iya. Iya, udah lolos. Ini belum ada soal yang dibuang dua-duanya ya. Atau misalnya soal yang diterima dua-duanya. Belum ada. Jadi HP sama dengan 4. Nah, nggak terlalu beda sama yang D ya. Cuma ini beda di syaratnya aja. Syarat numerus tapi ada 2. F. Kerjain. Bisa lah ya, 5 menit. Mana F? Bapak tulisin dulu. Oh, GH-nya nggak keburu nih. 3 log 3X. 3X sama X plus 2. 3X sama X plus 2. Sama dengan 2. Jadi di dalam logaritma ada persamaan kuadratnya. Hati-hati.
Kalau ada persamaan kuadrat yang bisa kalian sederhanakan angkanya, sederhanakan lah ya. Oh, udah bisa waktunya, nggak keburu ya. Jadi FGH mungkin pertemuan selanjutnya. Bapak target pertemuan selanjutnya, mudah-mudahan pertemuan selanjutnya bisa langsung ke pertidaksamaan logaritma. Ini kan persamaan. Kayak gitu. Jadi nanti pertemuan selanjutnya Bapak bakal bahas FGH deh ya. Seperti itu. Oke, jadi silahkan kalian cari-cari FGH ya. Bapak mau ambil foto dulu ya. Ya, yang masih tertutup videonya boleh di on cam kan. Kalau misalnya yang terkendala bisa ini ya. Ntar Bapak cari yang keren dulu. Wah, segini doang kita. Mana yang keren? Ini keren nih. Wih, banyak soal gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Mantap. Nah, kalau